kitanya belum siap nanti barusan ada ada insiden dulu. Nunggu Bu Rita siap ya Pak Isep ya, sebentar. Ya. Loading. Bapak Ibu, saya izin off cam ya. Ya Bu. Ya mangga Bu, siap Bu, hatur nuhun Bu. Pak Isep dibuka dulu sama Pak Isep atuh. Pak Isep. Pak Isep udah dibuka sama Pak Isep. Langsung aja Bu. Bu Rita sama Bu Tati aja dulu atuh. Sama Bu Tati aja dulu. Soalnya loading lama. Kita mulai aja ya. Mangga Bu, mangga Bu. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada host kita Pak Isep yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kota Bandung, Ibu Eli Amalia SPD MMPD, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat SMP Negeri 3 Bandung, para pegiat literasi, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari ini 3 Oktober 2025 kita dapat berkumpul kembali secara virtual dalam forum Kombel SMP Negeri 3 dengan tema revitalisasi gerakan literasi sekolah. Baik Bapak dan Ibu, bersama saya Imas Karyati yang hari ini diberi kesempatan untuk memandu acara Kombel SMP Negeri 3 Bandung ini insya Allah akan membersamai Ibu dan Bapak untuk 90 menit ke depan. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa literasi bukan hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, ya, melainkan keterampilan dasar yang menjadi fondasi dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Literasi juga merupakan pintu masuk menuju kecakapan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Mengapa gerakan literasi sekolah perlu terus kita hidupkan dan kita perbarui? Di sini sudah ada 2 narasumber kita yang hebat-hebat tentunya. Ada Ibu Tati Nani MPD dan ada Ibu Rita Rohayati SPD yang akan memaparkan secara jelas mengenai revitalisasi gerakan literasi sekolah ini. Namun sebelumnya kami persilahkan terlebih dahulu untuk kepada Ibu Eli Amalia SPD sebagai keynote speaker hari ini. Untuk itu kepada Ibu Eli Amalia SPD MMPD kami silahkan. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Imas. Bapak Ibu izin kepada semuanya. Saya off cam karena masih di perjalanan, tapi insya Allah tidak akan mengurangi makna kebersamaan kita melaksanakan webinar Komunitas Belajar di SMP 3 Bandung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang tercinta, yang tersayang seluruh guru di SMP 3 Bandung, peserta webinar Komunitas Belajar SMP 3 Bandung, juga para peserta lainnya dari sekolah yang lain yang pada kesempatan ini senantiasa ikut berpartisipasi di dalam kegiatan webinar revitalisasi gerakan literasi sekolah yang diwadahi oleh Komunitas Belajar SMP 3 Bandung.
Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, menggali, meningkatkan pemahaman kita kembali bagaimana memanfaatkan literasi untuk salah satu wadah upaya pengembangan karakter murid-murid kita di SMP 3 Bandung. Tadi sangat jelas disampaikan oleh moderator kita Bu Imas bahwa literasi bukan hanya sekedar kecakapan di dalam membaca maupun menulis, tentunya ada hal yang lain perlu digali sehingga karakter yang dimiliki oleh murid-murid kita senantiasa bisa kita wadahi, bisa kita kembangkan dan menjadi suatu kebiasaan positif yang akan dilahirkan oleh anak-anak kita di SMP 3 Bandung menjadi anak-anak yang berkarakter, berakhlak mulia sesuai dengan harapan visi pendidikan nasional. Bapak Ibu izin pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bagaimana gerakan literasi di SMP 3 Bandung harus kita upayakan melalui revitalisasi gerakan literasi sekolah. Jadi revitalisasi gerakan literasi sekolah adalah upaya untuk memantapkan kembali gerakan sekolah dalam menumbuhkan budaya membaca, menulis dan berpikir kritis di kalangan murid-murid kita, dengan mengintegrasikan literasi dalam seluruh pengalaman belajar, bukan hanya sebagai program tambahan, tetapi mengadaptasikan diri, strategi literasi digital, dan menggunakan sumber belajar berbasis budaya lokal untuk menciptakan generasi literat yang mampu belajar sepanjang hayat. Kalau kita ingat visi kita, visi SMP Negeri 3 Bandung yang mantap, tentunya gerakan literasi sekolah adalah salah satu upaya di dalam pencapaian visi sekolah. Tujuan revitalisasi gerakan literasi sekolah, yang pertama diupayakan meningkatkan minat baca dan menulis, di mana minat baca dan kebiasaan membaca dan menulis sebagai bagian integral dari kehidupan siswa kesehariannya. Yang kedua, menciptakan generasi literat, yaitu membentuk siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, keterampilan informasi, dan cakap berkomunikasi. Yang ketiga, membangun budaya pembelajaran sepanjang hayat, di mana kita selaku lembaga pendidikan tentunya harus mempersiapkan siswa untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Strateginya tentunya nanti akan dijelaskan oleh para narasumber kita terkait gerakan literasi di SMP 3 Bandung. Tentunya salah satu pesan dari saya bagaimana mengimplementasikan gerakan literasi sekolah adalah strateginya yang pertama integrasi literasi dalam semua proses pembelajaran. Bagaimana guru mendorong setiap mata pelajaran untuk mengintegrasikan kegiatan membaca dan menulis dalam setiap pembelajaran. Yang kedua, memastikan literasi tidak hanya menjadi program tambahan, tetapi menjadi bagian dari seluruh pengalaman belajar siswa. Kedua, dengan memanfaatkan pengembangan literasi digital. Kita mulai minggu ini sudah mulai bagaimana memanfaatkan literasi digital, yaitu upayanya adalah melatih siswa untuk memahami dan memanfaatkan platform digital, membina keterampilan berpikir kritis, literasi, informasi, dan kepekaan digital. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan budaya lokal. Kita sudah upayakan di pemanfaatan literasi digital, tentunya ada budaya lokal yang kita kembangkan, yaitu adalah dengan menyediakan media-media buku berbasis berbahasa Sunda. Tentunya anak-anak kita karena berada di Kota Bandung tentunya harus tahu bagaimana bisa menjaga ya budaya lokal kita terkait dengan bahasa Sunda, yaitu menggunakan kekayaan sastra lisan dan cerita rakyat sebagai sumber belajar yang menarik, mengembangkan pendekatan literasi yang relevan dengan karakter dan lingkungan budaya daerah. Yang keempat, penciptaan lingkungan yang mendukung. Tentunya saya selaku kepala sekolah berupaya untuk memperkaya lingkungan fisik sekolah seperti sudut buku, pojok baca, ya, taman literasi agar menarik dan ramah pada anak sehingga dapat termanfaatkan oleh anak-anak kita untuk mengembangkan literasi di sekolah. Yang berikutnya memperluas kolaborasi dengan komunitas luar sekolah, yaitu seperti memanfaatkan perpustakaan-perpustakaan baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Tentunya hal ini bisa diimplementasikan di dalam berbagai program juga kegiatan rutin. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan rutinitas kita di dalam pengembangan literasi sekolah yang sudah kita lakukan, yang sudah baik tentunya kita pertahankan, yang masih kurang baik tentunya kita perbaiki untuk lebih
baik lagi. Barangkali evaluasi dan berkelanjutanlah bagian upaya pada hari ini kita berefleksi terkait dengan kegiatan literasi di sekolah. Mudah-mudahan ke depannya gerakan literasi sekolah di SMP Negeri 3 Bandung lebih baik lagi, lebih berkembang lagi, dan lebih bermutu lagi. Tentunya semua ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ada peran dari berbagai pihak. Oleh karenanya, saya berharap dengan kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan komunitas belajar terkait bagaimana implementasi revitalisasi gerakan lingkungan literasi sekolah. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan bahan sehingga nanti bisa terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah budaya-budaya positif ini akan bermanfaat buat anak-anak kita, dan saya berharap selalu kepada Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama menciptakan generasi bangsa kita dari anak-anak kita di SMP 3 Bandung adalah anak-anak yang bermartabat, ya, yang memiliki prestasi akademik yang unggul, juga tentunya berakhlak mulia. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran untuk dapat melaksanakan berbagai kegiatan positif ini yang tentunya akan berdampak baik kepada anak-anak kita. Terima kasih ya kepada guru-guru hebat di SMP 3 Bandung yang senantiasa selalu ingin belajar dan belajar. Mudah-mudahan ini juga menjadi bagian pahala yang akan tercatat di yaumil akhir nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eli Amalia SPD MMPD sebagai keynote speaker hari ini atas paparan dan harapannya mungkin ya. Melalui webinar ini kita akan bersama-sama mendiskusikan strategi, inovasi, dan mungkin insya Allah praktik baik untuk dalam revitalisasi gerakan literasi sekolah ini, sehingga literasi ini benar-benar menjadi budaya di satuan pendidikan kita, khususnya di SMP Negeri 3 Kota Bandung ini. Untuk itu, seberapa pentingkah revitalisasi gerakan literasi sekolah? Di sini sudah ada dua narasumber kita yang sudah sama-sama siap. Yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tati Nani SPD, MPD. Untuk itu kepada Ibu Tati kami silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan mohon tunggu sebentar. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai program revitalisasi gerakan literasi dengan fokus kontrak membaca siswa. Mungkin banyak orang yang bertanya, apa arti literasi dan kenapa harus literasi? Ternyata literasi itu merupakan daya hidup dan keinginan dari seseorang untuk memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik. Jadi tanpa kita berliterasi, sebenarnya kita dalam sehari-hari saja itu sudah berliterasi, baik secara media maupun secara lingkungan. Kemudian berdasarkan hasil survei Central Connecticut State University, skor PISA untuk Indonesia itu pada tahun 2022 itu berada di urutan ke-70 dari 81 negara. Nah, ini sudah jelas sekali ternyata literasi di negara Indonesia itu benar-benar sangat kurang, bahkan butuh penanganan yang lebih khusus dan lebih baik lagi. Nah, mengapa literasi penting? Ternyata literasi itu merupakan dasar dari semua pembelajaran. Kemudian kemampuan literasi itu sangat membantu siswa dalam berpikir kritis, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Sebenarnya tidak hanya siswa saja yang harus mempunyai kemampuan literasi, guru maupun orang tua dan masyarakat yang ada di sekitarnya juga harus mampu berliterasi. Karena kita berfokusnya di dalam sekolah, maka kita di sini
kepada siswa fokusnya untuk meningkatkan literasi, bagaimana caranya nanti akan kita bahas itu. Nah, literasi yang baik berperan penting dalam kesuksesan akademik dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, dalam setiap pembelajaran atau KBM pasti tidak luput dengan literasi. Pasti juga seorang guru di kelasnya itu akan membawa si siswa-siswanya itu untuk membaca dulu, apalagi membaca atau memanfaatkan buku paket yang sudah disediakan oleh sekolah dan pemerintahan. Nah, oleh karena itu kita juga harus tahu ternyata harus sudah bisa menguasai 6 literasi dasar. Nah, apa saja sih literasi dasar itu? Nah, ini. Yang pertama itu literasi dasar tentang baca tulis. Jadi kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, dan yang lainnya itu harus bisa. Kemudian yang kedua, literasi numerasi. Jadi tidak hanya membaca saja secara tulis, anak-anak juga ataupun kita itu harus bisa numerasi, bagaimana cara memperoleh atau menginterpretasikan, menggunakan dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematik. Nah, apalagi kan sekarang anak-anak itu sudah ada tentang TKA itu berfokus kepada literasi dan numerasi. Kemudian yang ketiga, literasi sains, di mana di sini ada kecakapan dalam mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, kemudian menjelaskan fenomena ilmiah dan yang lainnya. Yang keempat, harus ada literasi digital. Nah, di sekolah kita sudah ada literasi digital, selain dari literasi secara buku ya, secara media buku di sini ada literasi digital. Nah, diharapkan dengan media literasi digital ini siswa itu mendapatkan kecakapan, terutama dalam hal-hal mengkomunikasikan alat-alat atau mengaplikasikan alat-alat dan menggunakan alat-alat situ. Nah, bahkan jaringan-jaringan juga anak-anak itu sebenarnya sudah pintar dalam berdigitalisasi. Tapi di sini peran kita sebagai guru adalah membimbingnya supaya dalam berliterasi digital tidak salah dalam memaknai dalam berliterasi tersebut. Yang kelima, literasi finansial, di mana di sini kecakapan mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan resiko keterampilan dan motivasi serta pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial. Kemudian yang keenam, literasi budaya dan keluargaan, itu kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, fokus kita adalah di sini kontrak membaca, di mana literasi membaca ini merupakan keterampilan dasar yang penting untuk menunjang prestasi akademik dan pengembangan karakter siswa. Dengan menumbuhkan budaya membaca, sekolah menerapkan kontrak membaca siswa sebagai komitmen bersama antara siswa, guru, dan orang tua. Jadi nanti siswa itu akan diberikan kontrak membaca, diharapkan siswa itu dapat berkomitmen apa yang dia baca itu dia harus bisa bertanggung jawab dan mengkomunikasikan kepada guru dan orang tua. Adapun tujuannya di sini menumbuhkan kebiasaan membaca secara teratur, meningkatkan minat, motivasi, dan keterampilan membaca siswa, membiasakan siswa membuat rangkuman atau refleksi dari bacaan, melibatkan orang tua dalam mendukung program literasi sekolah. Nah, kita sudah terbiasa anak-anak berliterasi setiap hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Dengan membaca, anak-anak itu merangkum, merefleksi, bahkan ada beberapa yang mengutarakan hasil rangkuman atau refleksinya itu di depan kelas masing-masing. Nah, diharapkan tidak hanya 1 atau 2 orang saja, tapi seluruh siswa SMP Negeri 3. Sebenarnya untuk bacaan itu beragam, jadi bisa menggunakan akses ke perpustakaan digital. Untuk sumber daya yang lebih beragam lagi, bagi siswa nanti yang terkendala HP itu bisa meminjam buku ke perpustakaan dan mengaktifkan lagi pojok baca kelas masing-masing. Jadi nanti program yang akan kita lakukan ke depannya adalah itu untuk menghidupkan lagi perpustakaan digital.
Kalau misalkan anak-anak terkendala dengan penggunaan HP, siswa bisa meminjam buku ke perpustakaan dan bertanggung jawab terhadap buku tersebut yang dipinjamnya. Nah, mohon untuk semua guru mengaktifkan lagi di setiap kelas pojok bacanya. Tolong ditata lagi bagaimana sudut-sudutnya supaya siswa bisa nyaman untuk membaca. Adapun di sini pendekatan multimodal di mana ada gabungkan video, infografis, podcast untuk menarik perhatian siswa. Siswa juga membuat proyek kreatif seperti video atau majalah digital, poster yang melibatkan literasi. Jadi sebenarnya untuk digitalisasi atau literasi ini bukan hanya digital saja, bisa juga menggabungkan video. Jadi anak-anak itu sudah pintar sekali membuat video-video dan sangat bagus sekali. Kemudian untuk kalau bisa video-video yang bagus itu anak ditampilkan di podcast sehingga untuk menarik perhatian siswa lainnya yang asalnya kurang minat membaca, anak tersebut akan tertarik untuk lebih berliterasi atau membaca. Nah, kemudian untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rita. Silakan Ibu Rita. Terima kasih Bu Kadip. Untuk narasumber kedua sudah hadir Bu Rita dari SPD. Bu Rita. Baiklah, terima kasih moderator Ibu Imas sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Bu Tati atas penjelasannya. Baik, akan saya lanjutkan selanjutnya. Ya, jadi saya akan menjelaskan lebih detail lagi mungkin perihal bagaimana itu program kontrak membaca. Nah, kontrak membacanya itu secara pribadi bisa disebutkan kontrak pribadi. Jadi setiap siswa itu nanti menandatangani lembar kontrak membaca berisi target minimal misalnya 1 buku per bulan atau 20 menit membaca setiap hari. Buku boleh fiksi atau non fiksi sesuai minat dan rekomendasi dari guru. Pada saat kegiatan pembiasaan anak sudah memang diberikan waktu sebelum pembelajaran itu ada waktu berliterasi itu 20 menit. Jadi anak bisa memanfaatkan waktu 20 menit itu untuk membaca. Perlu saya informasikan kembali bahwa target membaca atau minimal anak membaca itu untuk kelas 7 itu dalam setahun itu harus bisa membaca sebanyak 6 buku, menyelesaikan 6 buku. Kemudian kelas 8 itu harus menyelesaikan 8 buku, sedangkan kelas 9 harus menyelesaikan membaca bukunya itu 6 buku. Nah, jadi anak-anak itu bisa memilih nanti buku yang mana yang akan dia baca atau dia selesaikan bacanya. Jadi anak itu tidak boleh berganti-ganti bahan bacaan. Jadi kalau sudah kontrak membaca, judul bukunya apa, itu dia harus konsisten untuk membacanya sampai selesai, karena nanti siswa itu harus menuliskan jurnal membacanya. Jadi untuk literasi berbahasa Inggris nanti siswa itu akan menuliskan translate-nya atau terjemahan dari buku yang dia baca. Sedangkan untuk literasi bahasa Sunda, siswa akan menuliskan resumenya, sedangkan untuk buku yang berbahasa Indonesia nanti harus lebih meningkat kemampuan berliterasinya, yaitu dengan mampu menuliskan resensi dari buku tersebut. Ya. Berikutnya, nah ini ya, jurnal membaca. Jadi siswa itu mencatat judul buku, penulis, jumlah halaman, serta ringkasan atau pendapat pribadi setelah membaca. Dari jurnal membaca ini nanti siswa diarahkan untuk mampu menulis resensi bukunya, karena
kegiatan literasi ini harus ada produk yang bisa dihasilkan oleh siswa. Selama ini siswa hanya mencatat resume, tapi kemudian siswa belum tentu paham isinya. Jadi memang ditargetkan siswa itu untuk menghasilkan produk, yaitu berupa resensi sesuai dengan program literasi dari Perpustakaan Nasional, sepekan satu buku. Jadi siswa itu dalam 1 minggu itu, kalau kita mengacu ke programnya Perpustakaan Nasional, itu setiap minggu itu siswa membaca 1 buku, membuat jurnalnya, kemudian menuliskan resensi dari buku tersebut. Nah, jadi nanti jurnal ini dikumpulkan atau ditinjau oleh guru tiap akhir bulan. Mungkin di sini nanti kita perlu bekerja sama dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga tim literasi untuk jurnal membaca ini. Nah, ini untuk jurnal membaca ini ditulis di buku literasi siswa. Jadi buku literasi siswa yang saat ini sudah dilakukan oleh siswa dan dimiliki oleh siswa itu harus lebih ketat lagi Bapak Ibu, karena ternyata di kelas-kelas itu masih banyak siswa yang belum memiliki buku literasi. Mereka masih mencatat resumenya atau catatan mereka setelah literasi itu di kertas lembar Bapak Ibu. Jadi saya mohon nanti tolong dicek terutama kepada wali kelas agar anak itu memiliki buku khusus literasi, karena nanti akan menulis jurnalnya itu di dalam bukunya masing-masing. Demikian. Ya, jadi nanti tolong kepada Bapak Ibu untuk mengecek buku literasinya. Jadi untuk kelas 7 kita samakan saja mungkin warna dari bukunya itu. Untuk kelas 7 itu warna hijau sampulnya supaya tidak tertukar-tukar. Kemudian untuk kelas 8 warna biru, dan kelas 9 itu warna merah Bapak Ibu. Dan saya juga harapkan kepada Bapak Ibu wali kelas untuk mengingatkan kembali anak-anaknya untuk hari Senin tadi sudah diinformasikan, karena tadi sudah sosialisasi dengan seluruh siswa SMP Negeri 3 Bandung ini tentang literasi, untuk diingatkan kembali bahwa hari Senin setiap siswa membawa buku untuk disimpan di pojok bacanya. Nah, baiklah, setelah menuliskan jurnalnya, program selanjutnya adalah kita akan mengadakan presentasi atau sharing bacaan. Jadi di sini siswa akan menyampaikan pengalaman membacanya dalam bentuk lisan atau review singkat atau tulisan, bisa esai atau resensi, tapi mungkin kita lebih fokuskan kepada resensi saja karena ini yang paling mudah. Kalaupun nanti perkembangan selanjutnya luar biasa kalau misalnya anak itu nanti bisa menulis esai atau artikel. Nah, nanti presentasi ini kita laksanakan di lapangan sekolah, bergiliran setiap kelas, kita jadwalkan setiap hari Jumat Bapak Ibu. Jadi nanti setiap angkatan ada yang melaksanakan literasi itu di lapangan, kemudian bergilir mungkin siapa kelas mana yang akan presentasi, misalnya kelas 71 dulu yang akan presentasi. Jadi nanti kelas 7 semuanya di lapangan, kemudian yang presentasi misalnya dimulai dari kelas 71 dulu, misalnya demikian. Jadi mungkin ke depannya itu setiap minggu kita akan mengadakan sharing bacaan atau presentasi. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita juga akan memberikan penghargaan literasi kepada siswa yang konsisten melaksanakan kontrak, diberi apresiasi misalnya sertifikat, poin, PIN, atau diumumkan di majalah dinding sekolah ataupun majalah digital sekolah. Karena insya Allah SMP Negeri 3 Bandung ini tanggal 28 Oktober pada saat Expo Literasi akan launching majalah digitalnya. Nama majalahnya adalah Smart 3. Di dalam majalah itu semua kegiatan sekolah akan tercover. Kemudian para siswa dan guru juga boleh mengirimkan tulisannya. Jadi ada karya-karya siswa, ada karya-karya guru di dalam majalah tersebut yang bisa diakses secara digital nantinya. Dan kemudian siswa juga nanti yang konsisten melaksanakan kontrak ini akan diundang di dalam podcast Bestri di SMP Negeri 3 Bandung ini dan akan disiarkan secara live streaming di YouTube gitu ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah SMP Negeri 3 Bandung ini nanti untuk kegiatan literasinya itu betul-betul multimodal, jadi menggunakan berbagai macam sarana
bermacam sarana, baik yang manual maupun yang digital. Demikian. Nah, untuk majalah Smart 3 ini sebetulnya sebetulnya sudah ada sejak dulu ya. Sejak dulu itu SMP Negeri 3 Bandung ini memiliki buletin yang namanya Buletin Smart 3, Bapak Ibu. Nah, kita rebranding menjadi majalah digital karena kebetulan kita juga ada aplikasi untuk media digital. Jadi kita manfaatkan media digital tersebut dan kita akan menerbitkan majalah digitalnya itu insya Allah di bulan ini, yaitu di tanggal 28 Oktober pada saat Expo Literasi kita akan launching Bapak Ibu, dan media ini akan terbit berkala. Bahkan majalah ini dikeluarkan atau diolah ini oleh tim literasi bekerja sama dengan Eskul Jurnalistik. Jadi nanti untuk penerbitan kedua itu sudah mulai dipersiapkan, semoga bisa terbit setiap bulan Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan untuk literasi, yaitu untuk hariannya seperti biasa Bapak Ibu ya, karena kita sudah terbiasa melakukan literasi, pembiasaan literasi 20 menit membaca sebelum pelajaran pertama, kemudian setiap minggunya 1 kali sesi refleksi bacaan di lapangan, nanti perangkatan Bapak Ibu ya, kemudian untuk bulanannya ada pengumpulan jurnal membaca dan evaluasi kontrak dari siswa, kemudian tiap semester kita akan ada laporan pencapaian literasi siswa dan ada penghargaan tentunya seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini untuk evaluasi kita Bapak Ibu, kita akan memonitoring jurnal membaca yang sudah dilakukan oleh siswa, kemudian kita juga akan melakukan observasi partisipasi siswa dalam diskusi literasi misalnya, dan kita akan coba juga menyebarkan angket minat membaca setiap semester. Dan ini yang pentingnya Bapak Ibu, karena nanti kita setiap semester itu ada tes CAM. Tes CAM itu tes kemampuan efektif membaca. Jadi di sini akan terlihat progres membaca pelajar kita itu sampai di mana dari hasil CAM. Nah, kemudian rekam kontrak membaca siswa untuk melihat keberhasilan program, karena kita sudah menggunakan platform digital, kita sudah punya link perpustakaan digital, jadi itu akan memudahkan berapa banyak siswa yang membaca, berapa banyak buku yang sudah dibaca oleh siswa, dan siapa saja yang membaca paling banyak itu sudah terekam Bapak Ibu. Jadi kita di sini bisa melihat progres dari literasi yang sudah kita lakukan. Ini contoh format dari kontrak membaca Bapak Ibu, seperti ini formatnya. Nanti mungkin akan di-share kepada Ibu Bapak semua. Nah, ini adalah contoh format jurnal membaca Bapak Ibu. Jadi nanti anak akan mengisi jurnal harian untuk mencatat apa saja yang sudah dia baca, kemudian dia akan memberikan tanggapan pribadi. Ini adalah contoh jurnal harian membaca untuk buku berbahasa Indonesia, dan nanti saya akan share juga Bapak Ibu untuk jurnal membaca bahasa Sunda dan bahasa Inggris karena ada format yang berbeda. Nah, untuk khusus bahasa Indonesia ini anak harus selain menulis jurnal harian, anak itu diharapkan bisa sampai pada menulis resensi bukunya. Begitu, Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh jurnal harian membaca dari seorang siswa yang sudah pernah mengikuti program sepekan satu buku di Perpustakaan Nasional. Siswa ini sudah membaca satu buku, bukunya buku digital Bapak Ibu. Di sini judulnya, buku yang dibaca itu Balada Putri Hijau, pengarangnya Galukania Anindita, tahun terbitnya 2023, jumlah halaman 68. Jadi seperti ini Bapak Ibu contohnya jurnal harian yang akan ditulis oleh siswa. Jadi ada hari keberapa, hari, tanggal, halaman yang dibaca, catatan penting isi buku, kemudian tanggapan pribadi siswa terhadap isi buku tersebut. Ya, mungkin itu saja.
Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita selebihnya bisa sharing atau tanya jawab. Mungkin bisa saja ada yang tertinggal atau terlupa, yang mohon diingatkan lagi. Silakan untuk bertanya saja. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Bu Tati dan Bu Rita yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas sekali ya Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak perlu kita ketahui bahwa Suaranya nggak ada. Bu Imas ke mute, Bu Imas. Bu Imas ke mute. Tidak terdengar. ya, sudah terdengar Ibu dan Bapak? Oh, Ya. sudah. Ya, terima kasih Bu Tati dan Bu Rita yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas sekali. Ibu dan Bapak, program literasi sekolah ini merupakan partisipasi aktif dari kita semua ya. Untuk itu, mari kita bersama-sama untuk merealisasikan program literasi sekolah di SMP Negeri 3 ini. Mudah-mudahan terrealisasi dengan bagus ya Ibu dan Bapak, sehingga literasi maupun numerasi anak-anak kita itu semakin meningkat. Baik, Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertanyaan. Silahkan Bapak dan Ibu yang mau bertanya. Di sini sudah ada Pak Suherman yang akan memberikan pertanyaan. Untuk itu kepada Bapak Suherman, kami silakan. Ke mute, Pak. Bu Imas, makasih ya. Iya, sama-sama Bapak, mangga. Mangga Pak Suherman. Kalau lihat dari ini perintis loh, pelopor literasi sejak zaman kelas booming loh itu. Maaf Bapak, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Mohon diulang kembali Bapak. Mohon maaf. Belum, Pak. Nah, sip. Coba masuk nggak, Bu? Udah, Pak. Ya, masuk Pak. Iya. 3, Bu, itu melihat sejarahnya ini dari masa zaman kepala sekolah itu tahun 2000 berapa ya? 2000 jelas SMP 3 di Kota Bandung ini cukup jadi pionir ya, memberikan inspirasi dan contoh buat sekolah lain, sehingga sekolah-sekolah lain terinspirasi oleh literasi SMP Negeri 3 Bandung. Maka dengan demikian, maka sudah sepatutnya di SMP 3 ini lebih di kalangan peserta didik. Namun demikian, Bu, ada kalanya kita lupa ya. Kalau misalnya anak-anak itu Suaranya terputus lagi Bapak. Terhadap bagaimana daya baca anak-anak ini, apa sudah dilakukan sehingga ya kuantitas baca itu, membaca ini, membaca itu, gitu kan? Kekuatan membacanya di mana? Critical thinkingnya di mana, gitu kan?
sehingga guru itu bisa mengetahui kekuatan-kekuatan literasi sampai numerasi di kelasnya masing-masing gitu. Ya, sementara sekarang kan monitoringnya lemah, Bu. Kita buka saja kan web tentang digital. Ya tahu harus memberikan refleksi apa kita pada saat guru ada di kelas. Nah, bagaimana tips-tips saran Ibu nya bagus, tapi tas sehingga dihasilkan di dalam program literasi sekolah SMP Negeri 3 Bandung ini. Nah itu juga ya. Jadi kondisi sehari-hari saya mengamati ini menggelar lagi literasi SMP 3 ya, Ibu Rita, Ibu Imas bagus sekali. Nah, saya senang melihat Ibu Rita, Bu Imas seperti ini. Mengkalkulasi dan bisa juga mengetahui setiap hari bahwa anak ini literasinya lemah, sedang, atau sudah maksimal. Itu sama-sama kerjasama lah para guru sebagai observer dan juga siswa arahannya, mohon gambarannya supaya guru suaranya putus-putus. Iya. Yes, terima kasih. mengamati anak-anak berliterasi, benar-benar itu bisa berhasil dengan maksimal. Ya. Sudah Bapak? Ya, terima kasih Bapak untuk tanggapan dan mungkin pertanyaannya. Mangga Bu Rita atau Bu Tati akan menjelaskan apa yang Bapak sampaikan. Baik, terima kasih Pak Suherman atas masukannya mengenai kegiatan literasi. Ya kami juga memang selama ini melakukan evaluasi kegiatan literasi yang sudah berjalan ini ternyata perlu pembaharuan, perlu direvitalisasi. Untuk itulah kami mengumpulkan program kontrak membaca ini ya Pak. Dan kami dari literasi itu berharap kerjasamanya dengan semua guru yang ada di SMP Negeri 3 Bandung ini Bapak Ibu ya, karena memang sebetulnya kegiatan literasi ini tidak hanya tanggung jawab ataupun harus dikelola oleh guru bahasa, tetapi juga melibatkan semua guru. Untuk itu sekarang di literasi SMP Negeri 3 Bandung ini diperkuat oleh guru-guru dari mata pelajaran lain seperti dari matematika, IPA, dan informatika, karena memang sekarang sudah berbasis digital ya, dan memang kita juga depannya akan melakukan monitoring sehingga itu tahu apa yang harus dia lakukan setelah literasi itu dia harus menuliskan jurnalnya, jurnal membacanya. Jadi kita bisa tahu progres membacanya itu sampai di mana, karena ada jurnal membacanya, jadi kita bisa mengecek itu belum ya, dan cek anak-anak itu kejadiannya cuma sampai mana, kelemahannya apa itu sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya. Itu saya berharap program literasi kali ini itu melibatkan semua guru dan kita bisa bersinergi, saling mendukung untuk kemajuan SNM yang berjalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Iya. Terima kasih Bu Rita. Bagaimana Bapak? Sudah puaskah? Mudah-mudahan tidak puas ya Pak ya. Biar terus kita juga sedang memperbaiki perbaikan supaya literasi di SMP Negeri 3 itu betul-betul berkualitas ya Pak ya. Jadi anak-anak tidak hanya pandai membaca dan menulis saja, tetapi mereka memahami gitu ya. Bahkan
mereka bisa merealisasikannya gitu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi membaca itu tidak sekedar di sekolah saja. Jadi anak kalau sudah ada keinginan atau dia suka membaca dimanapun gitu ya, kapanpun mereka pasti akan melakukannya, dan mudah-mudahan itu menjadi budaya ya. Itu Bapak, terima kasih. Bu Imas. Bu Imas. Ya, terima kasih. Bu Imas. Bu Imas. Mangga Ibu. Izin Bu Imas. Iya, Bu Pak Imas. Isep. Izin dulu sebentar, saya mau melihatkan visualisasi data hasil dari literasi digital ya. Literasi digital. Oh iya, bagus, bagus. Ini untuk kita ketahui bersama Ibu dan Bapak ya, bahwa literasi digital ini itu terekap semua, mulai dari siswa yang membaca, siswa membaca sampai berapa buku, itu sudah ada rekapannya di Bapak Ketua Podcast kita, Bapak Isep. Mangga Pak Isep. Baik Bapak Ibu, dari beberapa bulan kemarin, baru 1 hari ya, hari Kamis, anak-anak melaksanakan literasi digital, tetapi meskipun di sekolah, anak-anak juga banyak yang melakukan literasi digital, buku non-teks di rumahnya masing-masing, terutama ketika ada BDR ya Bapak Ibu. Hasil yang terekap beberapa bulan yang lalu, ini seperti ini Bapak Ibu bisa dilihat. Ada 20 buku dulu yang saya rekap, sebenarnya anak-anak sudah ada yang 22 buku dan lain sebagainya yang sudah menerima PIN kan, kemarin itu sebagai duta literasi. Nah ini Bapak Ibu rekap hasil dari rekap sementara ya Bapak Ibu. Literasi digital buku non-teks sesuai yang direkomendasikan oleh Kemendikdasmen. Kita belum melakukan expand ya terhadap buku-buku di luar buku non-teks yang direkomendasikan oleh Kemendikdasmen. Beberapa hari yang lalu saya sudah menghubungi Bu Guti dari Perpustakaan Daerah, dan beliau juga udah siap support gitu ya, termasuk beberapa bahasa yang lain kalau mau dikembangkan. Ini Bapak Ibu bisa dilihat ya, ada Anindya Aira, itu mungkin udah 22 buku kalau di-update sampai hari ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang digital itu semuanya sudah ada rekapannya. Bahkan ada juga anak yang belum sama sekali 1 buku. Nanti kita berikan motivasi tambahan untuk lebih bergiat dalam literasinya. Dari hasil ini Bapak Ibu, misalnya buku 11 itu tentang Panya dan Pino ya Bapak Ibu. Di sini misalnya Anindya Aira buku 11 itu sudah, tetapi selain kategori sudah melaksanakan atau sudah menghatamkan buku Panya dan Pino itu, di saya juga ada apakah dia itu kategorinya berkembang atau berkembang sangat baik atau berkembang sesuai harapan, itu ada Bapak Ibu ya kategorinya, meskipun misalnya dia sudah menyelesaikan tetapi kategorinya apa, nah itu ada catatannya di saya, dan ini terbuka ya Bapak Ibu, datanya bisa diakses kapanpun dimanapun, termasuk Bapak Ibu semua bisa mengaksesnya di webnya sekolah Bapak Ibu. Mungkin gitu dulu Bu Imas, hatur nuhun. Ya, terima kasih Pak Isep yang sudah memaparkan hasil literasi digital peserta didik kita ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya Ibu dan Bapak, peserta didik kita sudah ada yang menyelesaikan hampir 20 buku. Kita apresiasi sekali gitu ya. Terima kasih Pak Isep. Berikutnya ada Ibu Eli. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Imas atas kesempatannya. Saya mencoba menambahkan ya terkait tadi apa yang disampaikan oleh Pak Suherman. Terima kasih Pak Suherman yang telah memberikan saran masukan, juga ikut memberikan tadi kamera ente. masukan positif lah
demi kebaikan, demi peningkatan gerakan literasi di SMP 3 Bandung. Artinya bahwa kita melek semua Bapak Ibu, ya bahwa kegiatan pada hari ini webinar adalah terkait revitalisasi. Ya, revitalisasi tentunya ada upaya perbaikan terkait dengan gerakan literasi yang selama ini sudah kita lakukan di SMP 3 Bandung. Ya, tentunya perbaikan ini adalah upayanya untuk apa? Meningkatkan kembali, menumbuh kembangkan kembali. Anak didik kita kan sudah berubah-ubah. Ya, tidak akan tetap anak itu akan tetap di SMP 3. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Suherman, SMP 3 Bandung dari tahun 2016 zamannya Bunda Elia itu ada memang penggerak literasi di SMP 3 Bandung. Ya, dengan strateginya. Ya. Nah, tentunya itu juga itu kita tetap gunakan. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman kita manfaatkan digitalisasi. Literasi kembali lagi tadi disampaikan oleh narasumber adalah bukan gerakan membaca saja, bukan gerakan menulis saja, tetapi diharapkan dari gerakan literasi ini adalah selain meningkatkan budaya membaca, menulis, bernalar kritis juga anak-anak itu bisa memahami apa yang dia bacanya, ya, sehingga dari hasil bacanya itu terimplementasikan menguatkan karakter dari anak-anak tersebut. Oleh karenanya terkait dengan gerakan literasi ini bukan menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia, bukan penanggung jawabnya adalah tim literasi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena tadi memang monepnya kita lemah. Siapa yang punya kewenangan untuk memonep? Ya kita semua Bapak Ibu. Kita semua. Ya tidak terbatas oleh tim, tapi kita semua karena kita menjadi ya penggerak atau menjadi role model bagi anak-anak didik kita. Kalau kita menggebrak anak untuk membaca, ya kita juga harus bertanggung jawab atas gebrakan tersebut. Nah itu barangkali. Oleh karenanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk memahamkan kembali bagaimana literasi sekolah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tahun-tahun kemarin sudah baik, tetapi ada yang harus dievaluasi. Nah ini mudah-mudahan dengan memanfaatkan digital ini tidak ada lagi alasan anak tidak baca karena sekarang sekolah memfasilitasi dengan pemanfaatan teknologi. Mudah-mudahan dengan solusi strategi yang sekarang dibuat oleh tim literasi ini itu menjadi kemudahan kepada anak untuk membiasakan atau meningkatkan budaya membacanya, budaya menulisnya sehingga muncul nalar kritisnya dan dapat terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk karakter yang baik. Itu barangkali tambahan dari saya. Sekali lagi, hal ini tidak akan berhasil kalau kita hanya bergerak sebagian-sebagian, tapi gerakan ini menjadi gerakan kita bersama seluruh warga di SMP Negeri 3 Bandung. Itu tambahannya, semangat kepada Bapak Ibu. Terima kasih Pak Suherman yang telah memberikan masukan, juga Bapak Ibu guru yang lainnya, ya tim literasi. Ya, marilah kita dengan inovasi-inovasi bagaimana kita bisa meningkatkan ya dan memanfaatkan wadah-wadah yang tadi disampaikan oleh narasumber ini. Ya, mudah-mudahan kita apa yang jadi cita-cita kita literat, pembelajaran sepanjang hayat dapat tercapai. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua. Mangga Bu Imas nuhun. Ya, terima kasih Ibu yang sudah memberikan paparan, masukan juga. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak. Barangkali masih ada yang perlu didiskusikan. Mangga, silakan. Sepertinya sudah paham. Bagaimana Pak Isep, kita akhiri saja. Mangga Bu Imas, daftar hadir Bapak Ibu dan sertifikatnya bisa di-download, udah bisa. Mangga, Bapak dan Ibu daftar hadir sudah ada di chat ya, belum chat. Barangkali ada yang mau bertanya lagi Ibu dan Bapak? Tidak ada? Baik, Ibu dan Bapak, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung acara
webinar revitalisasi gerakan literasi sekolah pada hari ini. Kita telah mendengarkan paparan yang luar biasa dari keynote speaker kita, dari para narasumber kita, ya, mulai dari strategi inovatif dalam menghidupkan kembali budaya literasi di SMP Negeri 3 ini. Mudah-mudahan semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi bekal berharga untuk menggerakkan literasi di SMP Negeri 3 ini, sehingga literasi kita itu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja Ibu dan Bapak ya, tetapi benar-benar tumbuh menjadi budaya belajar yang melekat pada diri peserta didik kita. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu izin. Oh, salam literasi. Kita salam literasi. Pak Isep dipoto dulu dong dengan salam literasinya. Siap Bapak Ibu, izin on cam dulu Bapak Ibu. Kita akan ambil foto. Baik, dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya yang lain? Boleh gaya boleh Bu Ida. Bu Ida gaya yang lain, boleh Bu Ida. Bu Ida gaya Bu Ana bergaya sekali. 3 literasi. Bu Ida sama Bu Eti. Oke, 1. Pak Isep pegang Pak Isep. 1, 2. Ya udah. Literasinya udah. Siap, Bapak udah. Pak Haji, salam literasi Pak Haji. Siap Pak Haji, 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, 2 minggu ke depan kita akan mendengarkan Ibu hati-hati Ibu, fi amanillah. Kita akan mendengar paparan dari Bu Rafina, fasilitator bimbingan konseling Kota Bandung. Amin, atur nuhun. Beliau akan memaparkan tentang 7 jurus hebat bimbingan konseling ya Bapak Ibu pada tanggal 17 Oktober yang akan datang. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin, Allah rabbal alamin. Mangga Bapak Ibu boleh live dari Jimit ini Bapak Ibu. Aturun semuanya. Assalamualaikum. Bapak Ibu terima kasih buat semuanya. Bapak Ibu hebat-hebat semua, sehat semua. Amin. Amin, terima kasih lagi Bu. Izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dari luar SMPN 3 Bandung diinformasikan ulang bahwa daftar hadir dan download sertifikat itu tersedia selama 24 jam ya Bapak Ibu. Yang dari luar khususnya saya ingatkan ulang bahwa daftar hadir dan download sertifikat tersedia selama 1 kali 24 jam. Mengapa Bapak Ibu atur nuhun ku abdi ditutup.